Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lareha barketuh, mudahan sehat beh. Yang artinya apa kabar kalian semua? Mudahan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Irfan atau Kang Poto. Pada kesempatan kali ini kita tidak ngerangkum film hiu dulu, karena seperti kata pepatah, warnailah hidupmu dengan yang indah-indah. Nah itu film yang akan kita rangkum ini adalah Air Terjun Bukit Perawan, sebuah film horor yang diangkat dari novel karya terbaik anak bangsa Trusia Huang Radians. Nah langsung aja tanpa berlama-lama dan takutnya imajinasi kalian terlalu tinggi, langsung aja kita gaskan. Masih ingat kan kata-kata Mutiara? Ngopi heula atuh sanak. Indonesia terkenal akan keindahan alamnya. Potensi keindahan alam Indonesia juga sudah diakui banyak wisatawan. Tak heran jika sebagian di antaranya menjadi destinasi terbaik untuk berlibur. Ya jelas, kalau berkaitan dengan air terjun biasanya sih karya film horor seperti ini akan berlatar belakang seperti tentang kegiatan liburan di tempat tersebut. Dan pastinya pemain film Air Terjun Bukit Perawan ini ganteng dan cantik. Pemeran utama dan pastinya film ini adalah Dallas Pratama sebagai Marjuki dan Adelia Rasya sebagai Tina. Cerita berawal dari sekelompok pemuda yang berlibur di sebuah lokasi yang ternyata berhantu dan tidak pernah dikunjungi. Oleh sebab itu, bukit itu dinamakan sebagai Bukit Perawan. Jadi ceritanya Marjuki ini kangen sih sama kekasihnya. Nah karena chat WA, Instagram, FB nggak dibales, akhirnya Marjuki mengajak 6 temannya mendatangi desa kekasihnya yang bernama Tina. Sesampainya di desa yang dituju, ternyata sang kekasih tidak ada di rumah. Akhirnya mereka pun pergi dan menghabiskan waktu untuk camping di sebuah bukit yang ada di daerah tersebut. Seperti kegiatan camping biasa, awalnya cerita berjalan normal sampai akhirnya kekasih Marjuki yaitu Tina datang ke lokasi camping. Nah saat itu juga mereka baru saja selesai mendirikan tenda. Hai, ternyata bener ya kalian ada di sini. Kemudian malam pun tiba. Kejadian horor dibuka dengan adegan di mana sang aktor utama yaitu Marjuki bermimpi buruk. Ia bermimpi bahwa kekasihnya Tina dibunuh di sebuah air terjun. Anehnya, keesokan harinya seketika mereka selesai mandi di sebuah air terjun, Marjuki melihat batu yang sama di mana dalam mimpinya kekasihnya telah dibunuh. Cerita misteri pun dimulai. Ketika Marjuki mendatangi batu tersebut, ia pun sangat terkejut karena melihat mayat sang kekasih di balik batu. Reaksi Juki pun melihat hal tersebut tentu saja takut dan langsung kabur ke arah camping. Ternyata sampai di lokasi ia justru melihat sang kekasih sedang bersama dengan temannya yang lain. Hayo, coba bayangkan apa yang ada dalam pikiran Juki ketika melihat kekasihnya masih segar bugar. Ngeri kan? Marjuki yang otaknya dipenuhi pertanyaan akhirnya mengajak Sahrul, ini orangnya, untuk menjelaskan apa yang ia alami. Mereka pun pergi menemui ibunya Tina, namun panggilan Juki tidak dihiraukan oleh ibunya. Ada apa ini? Setelah keanehan itu pun, Juki semakin panik oleh keadaan dan Sahrul pun ikut pusing dengan hal ini. Demi menjawab pertanyaan Sahrul yang selalu bingung, akhirnya Juki membawa dia ke air terjun untuk menjawab kegelisahan Sahrul. Terus kalau ini Tina, yang ditindas siapa? Ya, Sahrul pun terkejut melihat mayat Tina yang terkapar tak berdaya. Lalu mereka pun pergi ke tenda untuk memastikan yang mana sih Tina yang asli. Sesampainya di sana, Sahrul terkejut melihat Tina bersama Pipi kekasihnya dan segera membawa Vivi untuk menjelaskan apa yang ia alami. Aku mau tunjukin sesuatu sama kamu. Apaan? Itu mayat Tina, Vi. Tapi Vivi juga memiliki rahasia yang belum ia kasih tahu terhadap Sahrul dan segera membawa Sahrul ke tempat yang ingin ditunjukkan, yang ternyata mereka berdua juga telah almarhum. Vivi yang digantung sedangkan Sahrul tergeletak dengan luka kepala berdarah. Scene pun diperlihatkan lagi kepada Juki yang penasaran akan jawaban dan keanehan yang ia alami dengan cara mendatangi rumah ibunya Tina. Ketika Juki menyapa, ibu Tina menjawab, namun Assalamualaikum.
Bukan salam Juki yang dijawab, melainkan salam dari gadis desa dengan khas rambut ala tanduk naga membuat diri seorang laki-laki terpana dan tak berdaya. Disitulah Juki mendengar percakapan Ibu Tina dan gadis desa bahwa ternyata Tina dan teman-temannya dari Jakarta telah hilang beberapa hari dan warga segera akan melakukan pencarian di bukit tersebut. Semoga aja Tina dan teman-temannya dari Jakarta cepat ditemukan. Kemudian scene pun berpindah kepada 3 sahabat yang asik lagi foto-foto. Kita sebut aja mereka bernama Martina, Sri, dan Tony. Suatu ketika Tony ingin foto-foto wanita cantik ini, hal yang aneh pun terjadi. Ternyata hasil dari jepretan kamera hanya sebuah layar pemandangan tanpa ada wujud mereka. Sri yang panik pun mencoba jepret, hasilnya juga sama. Ayo. Kita kemana? Kemudian Sri pun membawa Tony ke semak-semak, akan tetapi tidak berbuat asusila. Namun Sri hanya kasih tahu Tony bahwa mereka berdua juga telah almarhum. Entah apa yang membuat mereka seperti ini masih menjadi sebuah misteri. Kemudian datanglah Juki yang dalam keadaan seperti terlilit utang dan kembali membuat otaknya serasa pecah setelah melihat Sri dan Tony telah meninggal juga. Juki! Singkat waktu, akhirnya mereka berkumpul dan mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa keanehan ini sungguh sulit dijelaskan oleh nalar seorang manusia biasa. Mereka pun terus mengingat dan menemukan jawabannya. Mereka almarhum semua karena dibunuh oleh oleh Jalal, pacar dari Martina. Dari awal, Juki dan teman-temannya ke desa ternyata ber7 orang ditambah Tina menjadi 8. Kenapa mereka dibunuh oleh Jalal? Karena tragedi ini berawal dari uang 1 miliar yang ditemukan di kereta api membuat Jalal merasa dia yang berhak memiliki uang tersebut. Namun Juki dan teman-temannya mencoba bersuara lebih baik uangnya dibagi sama rata. Peta. Jadi ini duit milik gua. Kenapa nggak kita bagi rata aja sih, Lau? Jalal yang bersikukuh memiliki hak paling tinggi menentang masukan dari teman-temannya karena keserakahan dunia membuat otak manusia menjadi kotor dan kehilangan sisi kemanusiaan dalam dirinya. Dan pada akhirnya mereka semua bermanipulasi menjadi sosok yang serakah dan menjadikan hutan ini sebagai hukum rimba. Siapa yang bertahan dialah yang menguasai uang tersebut. Nah itu. Kalau mereka udah kesingkir, otomatis kita bisa nguasain uangnya. Otomatis uang kita itu jadi milik kita dong. Oke, kita flashback kejadian hukum rimba. Hebat saya. Setelah mereka mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, Juki pun mengajak teman-temannya untuk balas dendam layaknya tugas seorang roh penasaran sebelum waktu fajar tiba. Karena para warga akan kembali mencari jasad mereka yang tidak ditemukan berhari-hari. Namun mereka bingung harus bagaimana untuk balas dendam. Lalu Martina berbicara. Mau naik angkot. Ngaco lo, Mar. Kita ini arwah, Mar. Iya, ternyata roh kagak bisa naik angkot dan itu teori yang sangat menghancurkan citra perhororan Indonesia. Setelah asumsi naik angkot kandas, akhirnya Vivi juga beri masukan untuk terbang aja. Sahrul pun mencoba. Lah, cara lo nggak berani. Iya, ternyata Sahrul yang sudah jadi hantu pun burungnya masih tidak memiliki sayap sehingga dia tidak bisa terbang. Dan akhirnya Tina menyuruh mereka untuk berkonsentrasi ke tempat tujuan aja, kali aja berhasil dan benar. Percobaan itu ternyata sangat mengedukasi. Akhirnya Juki dan Martina pergi ke rumah Jalal untuk balas dendam. Namun karena mereka jadi hantu dalam masa pendidikan, ilmunya pun masih cetek dan bingung mau ngapain. Sama seperti waktu gue tinggalin. Jadi sebelum berangkat camping,
lo mampir ke sini dulu, Mar. Sempet-sempetnya lo ya. Sempet-sempetnya lo ya. Akhirnya Juki ingat dengan kakak dari Vivi yang bisa berinteraksi sama hantu. Dia pun segera menemui kakak Vivi dan menjelaskan kejadian semuanya. Juki, lu main Dengan segala bukti yang ada dari hantunya Juki dan mayat yang ditemukan oleh warga, kakak Vivi melaporkan kejadian ini dengan kepolisian. Nah itu. Pelan-pelan, Ri. Coba ceritakan sama Om, ada apa ini sebenarnya? Dan ya, Jalal pun didatangi kepolisian namun dirinya mencoba kabur dengan keserakahannya. Karma pun is real. Tamat. Pesan yang bisa kita tarik kesimpulan dari film ini adalah keserakahan bukan hanya membuat diri kita hancur, akan tetapi bisa memberikan kemudaratan bagi orang lain. Nah itu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, serta bagikan ya. Bagikan. Support channel ini terus agar Ulun bisa semangat memberikan tontonan yang lucu, menarik, dan inspiratif bagi kalian. Oke guys. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.